Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Raharjo, absen 6 dari kelas Teknik Listrik 1B. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah G30 SPKI. G30 SPKI atau Gerakan 30 September yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia menjadi salah satu sejarah pahit bagi pemerintah Indonesia pada waktu itu. PKI merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Partai ini mengakomodir kalangan intelektual, buruh, hingga petani. Pada pemilu tahun 1955, PKI berhasil meraih 16,4% suara dan menempati posisi keempat di bawah PNI, Masyumi, dan NU. Sejarah berdirinya PKI tak lepas dari Indische Sosial Demokratische Vereniging atau disingkat dengan ISDV, partai kecil berhaluan kiri yang didirikan oleh tokoh sosialis Belanda Hendrikus Josephus Franciscus Marius Kniflet atau dikenal dengan Henk Kniflet. Dikutip dari buku sejarah untuk kelas 7 oleh Nana Supriyatna, ISDV menyusup ke partai-partai lokal baik besar maupun kecil seperti Sarekat Islam atau SI. Beberapa tokoh SI yang melejit pada saat itu antara lain Samawen dan Darsono, yang tak lain berperan penting dalam pendirian PKI. Pada tahun 1920-an, ISDV kemudian mengilhami lahirnya PKI dengan Samawen sebagai ketua dan Darsono menjadi wakilnya. Sejarah G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau dikenal dengan DN Aidit, yaitu pemimpin terakhir PKI. Di bawah kendali DN Aidit, perkembangan PKI semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. Dikutip dari buku Api Sejarah 2 oleh Ahmad Mansur Suryanegara, menurut Arnold C. Bregman, DN Aidit mendukung konsep Khrushchev, yakni "If everything depends on the communists, we will follow the peaceful way", yang artinya, bila segalanya bergantung pada komunis, kita harus mengikuti dengan cara perdamaian. Pandangan itu disebut bertentangan dengan konsep Mao Zedong dan Stalin yang secara terbuka menyatakan bahwa komunisme dikembangkan hanya dengan melalui perang. G30 SPKI terjadi pada malam hingga dini hari, tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Keenam perwira tinggi yang menjadi korban G30 SPKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal dari Teknik Listrik 1B akan menjelaskan tentang tujuan G30 SPKI. Tujuan G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintahan di era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti diketahui, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Selain itu, dikutip dari buku sejarah untuk SMK kelas 9 oleh Pramoto, beberapa tujuan G30 SPKI adalah sebagai berikut. Nomor 1, menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadikannya sebagai negara komunis. 2, menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaannya dan pemerintahannya. 3, mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadi ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. 4, mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. 5, kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Ya, cukup sekian dari saya untuk tujuan dibentuknya G30 SPKI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Rizky Levausi. Saya dari kelas TR1B. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu untuk judul kronologi G30 SPKI dan latar belakang G30 SPKI. Nah, untuk kronologi G30 SPKI, tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Nah, kecurigaan semakin mencuat dan memunculkan desas-desus di masyarakat, terlebih menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion 1 Kawal Resimen Cakrabiwara, yakni pasukan khusus pengawal presiden, memimpin kelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam pergantian hari Kamis 30 September 1956 menuju hari Jumat 1 Oktober 1965. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari diubah menjadi Gerakan 30 September. Mereka menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Aksi tersebut pada tanggal 30 September berhasil menculik 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat. 6 jenderal yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yatni, Mayor Jenderal Ladian Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirta Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Di samping itu gugur pula Ajudan Menhakam atau Kasep Jenderal Nasution, Letnan 1 Pierre Andreas Tendean, dan pengawal wakil Perdana Menteri 2 Dr. J. 5 Brigadir Polisi Satsuit Tubun. Salah satu jenderal yang berhasil selamat dari serangan PKI adalah Ahmad Nasution, namun putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution tidak bisa diselamatkan. Sementara itu, G30 SPKI di Yogyakarta yang dipimpin oleh Mayor Mulyono menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat Kolonel Katamso dan Letnan Sugiono. Kolonel Katamso merupakan Komandan Korem 072 Yogyakarta, sedangkan Letnan Kolonel Sugiono merupakan Kepala Staf Korem. Keduanya diculik dan gugur di Desa Kentungan sebelah utara Yogyakarta. Nah, latar belakang G30 SPKI. Umumnya G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunis atau biasa disebut dengan Nasakom yang berlanjut sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Beberapa hal lain yang menyebabkan mencuatkan gerakan yang menewaskan para jenderal ini adalah ketidakharmonisan hubungan antara TNI dan PKI. Pertentangan pun muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut melatar belakangi pemberontakan G30 SPKI. Itulah sejarah G30 SPKI. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.